Halo, Assalamualaikum semua. Halo Ibu, Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Bu, baik. Ini angkatan 2021 ya? Iya, Bu. Oh iya, berarti ini baru pertama kali ketemu ya. Mohon maaf saya off-cam dulu ini sebentar ya. Kita biasanya jaga dulu sinyal ya karena kuliah sampai sore hari ini. Baik, sambil menunggu yang lain. Saya juga sudah ada 15 orang ya ini yang masuk. Sebentar kita lihat masih ada 3 menit lagi. Hari ini teman-teman kita akan bertemu untuk mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik atau biasanya disingkat KDISP gitu ya. Kreativitas dan inovasi sektor publik. Ada 4 kelas untuk mahasiswa Sarjana Terapan APN tahun 2021, 5 kelas berikut kelas karyawan. Nah, 3 diantaranya saya coba masuk di kelas ini. Barangkali ya teman-teman, kita perkenalannya nanti sambil jalan saja hari ini supaya semakin hangat nih. Udara pagi masih dingin di tempat teman-teman? Hujan atau cerah hari ini? Boleh tahu nih Agung, gimana Agung? Di mana Agung tempatnya? Di Sumedang, Ibu. Oh, di Sumedang. Dingin Ya. atau panas di sana? Masih dingin, Ibu. Aduh. Masih dingin. Oke, siap. Sumedangnya di mana nih Agung? Di Jatinunggalnya, Ibu. Dekat Bendungan Jati Gede. Oh iya, oke. Untung masih daring ya sekarang ya sampai pertemuan kedua. Nah, nanti pertemuan ketiga kita nggak tahu apakah kondisi mudah-mudahan semakin membaik sehingga kemudian sebagaimana yang telah disampaikan oleh sekretariat, pertemuan ketiga itu luring. Namun membaca situasi saat ini nampaknya kita masih terus menunggu gitu ya, menunggu kepastian. Baik. Langsung saja ya, saya ingin coba memaparkan, nanti sambil menyapa ya satu persatu. Kita akan coba lihat dulu apa sih itu mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik gitu ya. Kenapa mesti dipelajari di program studi sarjana terapan APN dan di awal perkuliahan atau di tingkat awal, semester 2 gitu ya. Sebegitu pentingkah? Nah, siapa nih yang mau jawab? Penting nggak kreativitas dan inovasi sektor publik? Boleh raise hand dong yang merasa ini penting kok gitu ya. Boleh, saya ingin tahu reaksinya dari teman-teman. Apakah sudah bangun pagi ini atau masih rebahan gitu ya? Siapa yang merasa bahwa mata kuliah ini penting gitu? Silakan raise hand. Oke, ternyata nggak penting gitu ya, nggak ada yang raise hand ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada yang raise hand menganggap udahlah ini mah biasa aja lah mata kuliah biasa pengganjal gitu ya atau mungkin pelengkap, that's okay, nggak masalah karena kan teman-teman belum tahu isinya apa gitu ya. Baik, belum ada reaksi. Nah, saya ingin sekarang absen dulu siapa yang sudah hadir di depan laptopnya sambil buka mata gitu ya, enggak rebahan sambil tiduran. Coba acungkan tangan. Raise hand-nya sekarang untuk yang sudah bangun dan sudah on di depan laptop. Silahkan. Oke, Huda udah bangun ya, Agung juga udah bangun, Salsabila udah bangun, Ajeng udah bangun, Muhammad Firman juga, Maya udah bangun, Rifki udah bangun, Amara udah bangun, oke, Gun-Gun udah bangun, kemudian Diva udah bangun ya, Diva ya, Firda juga udah bangun, Feren udah bangun, oke. Zahwa udah bangun, nampaknya semua udah bangun. Oke, boleh diturunkan, barangkali pegel ya. Terima kasih teman-teman atas kesiapannya. Oke, kalau tadi belum ada yang
berani memberikan pendapat gitu, saya masih gamang, masih netral. Apa sih mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik itu gitu ya. Maka pagi ini kita akan melihat dulu keberadaan prodi teman-teman. Kita ada di program studi Sarjana Terapan APN dan kita melihat ada prospek dari penyelenggaraan dan keberadaan prodi D4 APN ini. Apa yang ingin kita tuju sebenarnya di prodi D4 APN? Yaitu kita ingin mencetak inovator pembangunan yang adaptif, lalu kemudian berbasis kearifan lokal. Dunia begitu pesat berkembang gitu ya, tapi yang kita ingin cetak adalah inovator pembangunan yang adaptif, namun paham akan berbagai kearifan lokal, serta tentu saja kalau tingkatannya ingin mencapai tingkatan bereputasi di tingkat global pada tahun 2044. Nah, kita tahu perkembangan dunia, perkembangan kebutuhan, tuntutan zaman yang begitu dinamis, membutuhkan inovator-inovator pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, melalui keberadaan Prodi Sarjana Terapan APN, kita punya niat, kita punya harapan, kita punya cita-cita, dan kita punya visi untuk dapat mencetak para inovator pembangunan. Kenapa harus adaptif? Nanti, adaptif artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan, tuntunan, gitu ya. Responsif, lebih fleksibel, agile atau lincah, gitu ya. Tidak kaku, gitu ya. Namun harus arif, harus bijaksana, memahami keberagaman budaya lokal, memahami keberagaman potensi lokal, memahami keberagaman tantangan dan peluang yang ada di tingkat lokal untuk bisa mencapai reputasi global. Itu sekilas teman-teman visi kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Mudah-mudahan ke depan melalui tangan-tangan, pikiran-pikiran, dan semangat teman-teman yang ada di kelas ini, yang ada di angkatan 2021 dan yang ada di prodi APN, cita-cita bersama ini bisa tercapai. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kita akan mengaitkan keberadaan prodi dengan mata kuliah. Oke, kalau tidak ada, maka kita akan lihat untuk mencapai visi tadi, misi apa yang akan dan sedang kita jalankan bersama-sama. Tentu saja, yang pertama, misi kita adalah menyelenggarakan pendidikan sarjana terapan yang unggul di bidang administrasi pembangunan. Yang kedua, misi kita adalah menyelenggarakan penelitian, gitu ya. Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas praktik administrasi pembangunan. Kenapa ditekankan praktiknya? Karena penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Islam Bandung berubah dari jalur akademik ke jalur terapan. Sehingga titik tekan atau titik berat penyelenggaraan Tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ditekankan pada praktiknya atau terapannya. Bukan sekedar pengembangan teorinya yang bersifat konseptual di jalur akademik. Nah, oleh karena itu,
kita ingin melaksanakan kegiatan penelitian yang berkontribusi positif dan berkelanjutan, berkesinambungan, serta ada perbaikan secara terus-menerus, continuous improvement. Saat ini mungkin belum sesuai harapan, banyak sekali kekurangan gitu ya, banyak hal yang perlu diperbaiki. Nah, namun kita optimis, semangat kita kalau dilakukan secara bersama-sama, kita bersinergi, kita ingin mewujudkan perbaikan di berbagai aspek secara kontinu. Yang ketiga, misi dari Prodi APN adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara kontinu sebagai bentuk tanggung jawab sosial perguruan tinggi. Pertanyaannya, Bu, ada kaitan dengan mata kuliah KDISP? Untuk tiga misi ini saja, tentu saja. Pendidikan yang kita selenggarakan di kelas sebenarnya sudah memuat di dalamnya adalah aspek penelitian. Wah, baru semester 2 udah ada penelitian ya, Bu? Iya. Untuk mata kuliah ini, betul. Lalu kemudian yang ketiga, di mata kuliah ini juga mencakup pengabdian kepada masyarakat, Bu. Kita harus berkontribusi, Bu, kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial? Iya. Melalui mata kuliah ini? Betul. Di setiap mata kuliah idealnya. Dan yang terakhir, misi kita adalah menciptakan lulusan berakhlak mulia, kompeten, dan berdaya saing. Ini belum bisa dihasilkan dari mata kuliah KDISP, tapi persiapan menuju ke sana. Supaya teman-teman punya akhlak mulia, gitu ya, kompeten di bidang administrasi pembangunan, dan punya daya saing sebagai inovator pembangunan. Baik, sampai di sini teman-teman. Silahkan ada respon, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin memberikan masukan, penguatan. Monggo. Silahkan. Ajeng, gimana? Siapa silahkan? Open ini ya, sebentar. Aduh, saya kalau pakai ini nanti suka kelewat bentar ya. Silahkan teman-teman open kamera dulu ya. Saya sambil menjaga sinyal juga, cari-cari dulu tempat yang bagus ya, sebentar. Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan? Boleh nih, saya ingin tahu sambil perkenalan dong, namanya siapa, asalnya dari mana, seperti ini aja dulu ya. Perkenalannya langsung di kelas, dimasukkan ke paparan, silahkan. Siapa yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan? Oke, kalau masih belum, nggak apa-apa, menyimak dulu ya teman-teman. Kita lanjut nih, keberadaan Prodi Sarjana Terapan APN. Supaya teman-teman juga mungkin ada yang bertanya-tanya, ini saya mau kemana sih arahnya? Apakah saya salah masuk jurusan ya, gitu ya? Apakah ini sesuai passion saya, misalkan ya, baru semester 1, semester 2 ini pasti ada semacam kegalauan, itu wajar. Maka kemudian hari ini kita mencoba menguatkan pemahaman tentang mata kuliah yang ditempuh dengan keberadaan prodi. Ya, baik, kita lanjut teman-teman. Oh, ini adalah profil lulusan. Oke, kalau kita punya mimpi mewujudkan lulusan yang inovatif gitu ya, terkait dengan aspek penyelenggaraan pembangunan, kemudian juga lulusan yang adaptif gitu ya, lalu kemudian paham kearifan lokal gitu ya, bisa mempraktekkan berbagai kearifan lokal gitu ya, dan nanti reputasinya insya Allah menuju reputasi global. Maka profil lulusannya apa sih, Bu? Yang tadi yang ingin dicapai melalui 4 misi tadi ya, yang kita jalankan di pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sehingga bisa menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kompeten, dan berdaya saing. Maka cetakan dari prodi ini apa nantinya? Kita ingin menghasilkan profil lulusan sebagai analis kebijakan. Apa sih analis itu? Analis itu pengamat gitu ya,
peneliti, pengkaji yang senangnya mengurai, melihat segala sesuatu dulu ya, melihat suatu kebijakan secara garis besar gitu ya, melihat keterkaitannya satu sama lain, kompleksitasnya, dinamikanya, kemudian mengurainya secara detil. Emang ada apa sih? Kenapa kebijakan itu muncul? Apa sejarahnya? Apa latar belakangnya? Tujuannya kemana? Kemudian siapa saja sih yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tadi? Sehingga menghasilkan peraturan-peraturan atau pengaturan-pengaturan gitu ya, ketentuan-ketentuan, komponen-komponen yang ada di dalam kebijakan tersebut. Gitu ya, itu tugas seorang analis. Lalu kemudian sebagai analis teman-teman tentu saja akan memberikan pandangannya. Oh, kalau begini, ya, kalau kebijakan ini dikeluarkan, maka apa konsekuensinya? Baik itu konsekuensi yang positif maupun efek negatifnya dari adanya kegiatan tersebut, dari adanya kebijakan tersebut. Plus minusnya apa? Lalu kemudian apa nih kalau begitu yang harus dipersiapkan ke depan untuk mengantisipasi efek-efek negatif yang bisa teman-teman lihat sebagai seorang analis, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pengkaji, sebagai seorang pengamat kebijakan. Kenapa? Karena kebijakan ini menjadi otak dari tata kelola administrasi publik, otak dari penyelenggaraan sistem pemerintahan, otak dari penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga negara ini membutuhkan profil analis kebijakan yang kompeten. Wah, saya Bu, kami Bu, milenial gitu ya, yang mungkin sekarang teman-teman melihat analis-analis kebijakan sekarang kan para pejabat yang punya pengalaman kerja di dunia birokrasi dengan tenggat waktu sekian lama. Sementara kami punya pengalaman apa, Bu? Gitu ya, teman-teman mungkin bicara gitu. Justru sekarang kita membutuhkan tenaga milenial. Kita sangat percaya dengan potensi milenial yang canggih, kreatif gitu ya. Nanti diharapkan analisis kebijakan yang dihasilkan oleh analis kebijakan milenial punya sudut pandang yang berbeda dengan hasil analisis kebijakan yang dihasilkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dengan kecanggihan teknologi yang teman-teman kuasai gitu ya, native digital gitu ya, sangat literate, sehingga kemudian data fakta yang ada di berbagai belahan penjuru dunia bisa teman-teman akses dengan cepat dibanding kami generasi sebelumnya yang cenderung gaptek gitu ya, ketinggalan zaman. Nah, nanti tata kelola kehidupan masyarakat berbangsa bernegara ini untuk kebaikan teman-teman dan generasi selanjutnya. Maka kita butuh analisis kebijakan yang berbasis potensi milenial, dan itu menjadi kelebihan daya saing yang akan dihasilkan oleh prodi ini dengan potensi yang dimiliki oleh teman-teman semua. Itu ya. Yang kedua, profil apa lagi Bu yang akan dihasilkan, yang ingin dicetak oleh program studi sarjana terapan APN? Profil yang kedua adalah perencana pembangunan. Kenapa? Karena ke depan pembangunan tidak akan berhenti. Pembangunan terus berkelanjutan. Dari generasi ke generasi. Teman-teman sekali lagi punya potensi luar biasa. Masa depan bangsa negara ada di tangan teman-teman. Sehingga kita butuh profil perencana pembangunan milenial yang punya sudut pandang yang kreatif, inovatif, tadi ya, adaptif, arif, bijaksana, paham keberagaman, kekayaan, potensi lokal yang ada di Indonesia, namun
kontribusinya global. Ya. Yang ketiga, profil yang ingin dicetak, kenapa ada mata kuliah ini, kenapa ada mata kuliah itu, gitu ya. Apa sih yang arahnya kemana sih APN ini, gitu ya. Yaitu kita ingin menghasilkan para pengelola, administrator, pendamping, atau fasilitator pembangunan. Ya. Yang bisa mendongkrak, meleverage gitu ya, yang bisa ada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah birokrat, di tengah-tengah politisi gitu ya. Dan teman-teman ini adalah jembatan penghubung antar unsur dalam tata kelola kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Ya. Yang keempat, profil lulusan yang ingin dicetak adalah supervisor, pengawas pembangunan. Ya, teman-teman bisa melihat apa sih yang terjadi, itu tadi satu sama lain saling berkaitan. Ya. Dan yang terakhir, profil lulusan kita adalah sebagai pelayan publik, public servant. Ini adalah tugas yang sangat mulia gitu ya. Sebagai pelayan ini sangat mulia, ada di mana-mana, dibutuhkan. Oke, sampai sini silahkan kalau ada yang mau bertanya, memberikan tanggapan, masukan, silahkan. Siapa nih yang mau nanya atau lanjut dulu? Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ya sambil nunggu ada yang raise hand. Nah, gini ya, dari 5 profil yang ingin dihasilkan dari Prodi Sarjana Terapan APN ini, 2 diantaranya, yaitu 2 yang disimpan di awal, kita sudah mendapat penguatan untuk kemudian diujikan kompetensinya, karena sudah ada skala kompetensi nasional terkait dengan profil analis kebijakan dan juga perencana pembangunan. Nah, teman-teman yang sekarang ada di Prodi D4 APN, nanti di semester 7 dan semester 8 bisa memilih salah satu saja dari 2 skema kompetensi yang menjadi ciri khas prodi kita untuk diujikan, untuk diambil. Sehingga nanti teman-teman yang kompeten, yang lulus gitu ya, yang lolos dari uji kompetensi ini akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Apakah teman-teman akan memilih ambil sertifikasi kompetensi perencana atau mengambil ujian sertifikasi kompetensi analis kebijakan? Ini kita masih skemanya skema klaster ya, bukan skema okupasi. Kalau skema klaster ini hanya ditujukan bagi lulusan suatu perguruan tinggi tertentu yang punya lembaga sertifikasi profesi di perguruan tingginya. Nah, salah satunya kita punya LSP Politeknik Selain Bandung, ada 6 skema kompetensi yang diujikan sesuai dengan ciri khas tiap-tiap prodi. Masing-masing prodi mempunyai 2 skema kompetensi. Misal untuk ABSP, skema kompetensinya pemasaran, marketing, dan satu lagi, aduh apa ya, saya nggak paham ya, di ini sebelah dua-dua pokoknya semuanya ya. Lalu kemudian MSDMA, perencanaan diklat, sama satu lagi suka lupa-lupa gitu ya. Nah, yang paling paham tentu saja skema kompetensi untuk D4 APN, yaitu analisis kebijakan dan perencanaan pembangunan. Lulusannya, profil jabatannya itu analis perencana. Tapi kalau skema kompetensinya lebih ke kata kerjanya, analisis kebijakan perencanaan pembangunan. Gitu ya teman-teman ya, sekilas ya untuk mengenal prodi, dan nanti teman-teman akan menjalani keterkaitan antara visi, misi, profil, skema uji kompetensi dengan mata kuliah yang ditempuh. Termasuk mata kuliah hari ini. Kita lihat teman-teman ya. Ini adalah skema analisis kebijakan publik. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini nih? Kalau saya jadi mahasiswa, saya akan banyak bertanya loh. Bu, kenapa milih salah satu? Apa boleh kami dua-duanya gitu ya? Silahkan teman-teman tanyakan gitu ya. Ada yang bertanya seperti itu nggak?
Halo? Mana suaranya nih? Ada, Bu. Siapa yang ingin bertanya itu sebenarnya, tapi keduluan nih sama Bu Nita gitu. Siapa nih yang mau bertanya tadi? Siapa suaranya mana nih? Firly, Bu. Firly. Mau nanya itu ya, Firly ya? Atau boleh pertanyaannya langsung? Silahkan. Kenapa nggak ambil semuanya gitu? Kenapa cuma 2 doang yang dipilih? Oke. Pertama, keterbatasan dari sisi dalam berbagai hal dulu ya, step by step, Firly. Kalau kita ingin melangkah 5 langkah nih yang kita capai profilnya, kalau semuanya dari berbagai hal, sumber daya manusianya, anggarannya, waktunya, prosedur-prosedur yang harus ditempuhnya, dan lain-lainnya belum memungkinkan. Sehingga jalan kita step by step. Step pertama ini langsung 2 gitu ya. Mudah-mudahan step kedua nanti bisa langsung 5 gitu ya. Nggak tahu nanti. Seperti itu ya teman-teman. Artinya memang tidak mudah untuk membuka skema kompetensi. Gitu ya. Ada proses, ada banyak proses yang harus dilewati. Termasuk mempertimbangkan berbagai sumber daya yang ada. Gitu ya. Gitu ya. Makasih Pirly ya untuk pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Oke. Oke, siapa nih yang mau bertanya? Aduh, sebentar saya lihat ya. Raise hand ke atas. Boleh langsung open mic yang udah raise hand. Huda, boleh Huda. Dipa ya tadi yang udah ini. Silahkan Diva, barang Dipa dulu silahkan. Halo? Boleh Huda dulu kalau gitu. 1, 2, 3. Ada Dufa, ada Huda, ada Raffi, ada Diva. Silahkan. Kalau semisal kita di skema kompetensinya memilih analis kebijakan publik, tapi nanti tujuannya menjadi pelayan publik, bisa nggak Ibu? Oke, makasih Huda ya. Oke, pertanyaan bagus. Jadi profil lulusan ini sebenarnya intinya gini, semua mahasiswa prodi sarjana terapan APN berpeluang sama untuk menjadi 5 profil tadi. Istilahnya saya sebagai calon lulusan APN gitu ya, saya karena sekarang jadi mahasiswa APN, saya bisa kok kalau jadi analis kebijakan, saya juga bisa jadi perencana pembangunan, saya juga bisa jadi fasilitator pembangunan, saya juga bisa pembangunan, saya juga bisa loh jadi pelayan publik. Jadi posisi kita bukan memilih, kita tuh 5-5-nya loh, harus bisa gitu ya. Dari mana bisanya? Dari struktur kurikulum yang kita susun. Ada berbagai mata kuliah yang memang teman-teman wajib melahap semuanya. Nggak bisa dari awal gitu ya, dari semester 1, semester 2, Bu, saya nggak suka dengan pembangunan, saya pengennya kebijakan. Jadi saya hanya akan memilih mata kuliah terkait analisis kebijakan. Oh no, tidak. Teman-teman ya belajar kebijakan, iya. Ya belajar pembangunan, iya. Sehingga belajar pembangunan itu bisa mencapai perencana, iya. Fasilitator, iya. Pengawas pembangunan, iya. Terus setiap mahasiswa APN juga semuanya bisa untuk jadi pelayan publik. Karena ada mata kuliahnya. Gitu ya, Huda ya. Artinya profil itu memang bisa teman-teman gapai semua. Tapi sebagai manusia gitu kan punya ketertarikan, punya minat, punya bakat, punya semangat. Kadangkala dari 5 itu pasti ada yang menonjol salah 1, salah 2, salah 3, atau salah 4. Atau memang ada yang rata semuanya. Ya dia mah mau jadi perencana pembangunan dikuasai, ya dia mau jadi analis kebijakan, iya, ya dia mau jadi fasilitator pembangunan juga oke. Ya dia mau jadi pelayan juga oke. Tapi ada yang orang dari awal kelihatan nih yang paling menonjol dari dia tuh pelayan publik keren banget kayaknya. Analisisnya agak kurang, misalkan. Sampai sini Huda, kira-kira bisa dipahami tidak? Bisa Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi itu ada alternatif profesi yang ke depan bisa teman-teman jalankan. Meskipun gitu ya realitanya kadangkala
Di luar 5 ini juga teman-teman bisa kok. Banyak Bu profesi lain yang bisa saya dapatkan. Jadi konsultan, jadi peneliti, jadi dosen. Cuma tidak kita masukkan aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua Raffi nih. Silahkan Raffi. Ibu, untuk kompetensi ini mahasiswa APN sendiri lebih tertarik ke yang mana gitu? Apa sih kayak lebih banyak pendaftarnya itu ke analisis kebijakan publik atau ke yang satu lagi? Kalau saya jawab balance ya. Tahun kemarin, tahun 2017 imbang antara perencana dengan analisis kebijakan. Tahun ini belum kelihatan. Dari 118 yang mendaftar untuk uji kompetensi baru 23, berarti 98 diantaranya ya 90 sekian, nanti baru bulan Mei uji kompetensi. Tapi yang kemarin dari 23 itu, ini hanya ini fenomena awal ya. 23 itu 21 diantaranya kemarin mengambil analisis kebijakan, 2 perencanaan pembangunan. Nah, nggak tahu nanti di bulan Mei bisa kebalik, gitu ya. Jadi memang nanti kita akan lihat. Sekarang kita lihat ya, kenapa analisis kebijakan, kenapa perencanaan, padahal dua-duanya adalah kompetensi inti yang teman-teman harus kuasai. Istilahnya begini teman-teman, dari semester 1 sampai semester 6, teman-teman menjalani semuanya. Mata kuliah disetting untuk menghasilkan 5 profil, dan mata kuliah juga disetting untuk membekali teman-teman dengan 2 skema kompetensi. Nah, karena di ujung semester 7 dan semester 8, kita harus memilih setelah menjalani 6 semester itu. Saya lebih cenderung kemana ya minatnya ya? Ada yang dua-duanya, aduh galau banget Bu, saya dua-duanya. Nggak usah galau. Perencanaan dan analisis kebijakan itu ibarat satu koin mata uang yang memiliki 2 sisi. Hubungannya sangat dekat. Rumuskan dulu kebijakannya, baru nanti direncanakan. Tidak ada perencanaan tanpa kebijakan. Atau sebaliknya, rencanakan, nanti sahkan dengan kebijakan. Bolak-balik. Karena apa? Kebijakan juga bertingkat. Kebijakan di tingkat atas menjadi dasar untuk perencanaan. Setelah direncanakan, ternyata butuh lagi kebijakan yang sifatnya lebih operasional. Juklak, juknis, SOP kita masukkan sebagai kebijakan operasional. Seperti itu teman-teman, jadi asik sebenarnya. Bedanya gini ya teman-teman, kalau teman-teman nanti sudah lulus misalkan, atau sekarang teman-teman lihatlah fenomena di birokrasi atau di swasta gitu ya. Kita birokrasi aja dulu kan ini administrasi publik. Dudik kita, dunia usaha dan dunia industri kita adalah birokrasi sebenarnya, instansi-instansi pemerintah dan juga non-governmental organization atau organisasi publik gitu ya, yayasan-yayasan, kemudian lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, organisasi-organisasi yang ada di masyarakat, itu adalah dunia usaha dan dunia industri kita. Itu adalah lahan kita, ranah kita. Meskipun, mohon maaf ya teman-teman ya, yang namanya belajar administrasi publik, teman-teman kan APN ini ada di jurusan administrasi publik. Administrasi publik itu bisa kemana-mana teman-teman. Di swasta pun nggak mungkin nggak berhubungan dengan pemerintah. Silahkan, setiap urusan kehidupan mulai dari lahir sampai dengan meninggal, semua berhubungan dengan administrasi publik. Jadi ruang lingkup kesempatan kerja teman-teman ada di semua lini. Bukan berarti lulusan administrasi publik tidak bisa belajar di swasta. Tidak bisa bekerja di swasta gitu ya, di dunia swasta. Enggak kok, dunia swasta butuh lulusan administrasi publik dalam rangka membangun network dengan pemerintah. Mereka pajak berhubungan dengan pemerintah. Kalau ngambil lulusan administrasi publik, dia tahu gimana kultur, gimana prosedur gitu ya, gimana aparatur. Sehingga that's okay ngambil lulusan administrasi publik sebagai jembatan penghubung tadi. Swasta yang lokal, nasional atau global sekalipun butuh kok lulusan administrasi publik gitu ya, teman-teman ya.
Nah, hal seperti itu. Kemudian apa yang terjadi kalau gitu, Bu? Di ujung, nah apa yang terjadi? Bedanya apa? Kalau kita lihat profesi aparatur sipil negara gitu ya, teman-teman ya, sekarang terjadi kecenderungan, bukan kecenderungan, ini adalah tuntutan dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden ya, harus ada perampingan struktur birokrasi. Dipotong tuh. Prosedur yang berbelit-belit dipotong, jabatan-jabatan secara hierarki gitu ya, secara bertingkat itu dipotong 2 layer atau 2 lapis di bawahnya, supaya masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan publik, lebih cepat, lebih murah gitu ya, dibanding kalau hierarkinya panjang. Lalu kemudian para pejabat yang biasanya ada di eselon 4 dan eselon 3 sekarang mulai dipaksa untuk memilih gitu ya, dipaksa dibujuk untuk memilih mau ngambil jabatan fungsional apa. Ternyata trennya kebanyakan pejabat mantan eselon 4 dan eselon 3 itu memilih fungsional analis kebijakan. Nah, saya menjawab pertanyaan yang tadi ya. Kenapa analis kebijakan, Bu? Gitu ya. Entahlah, ya itu tadi karena sebenarnya tahun 2017 ada studi bahwa Indonesia masih membutuhkan 10.000 analis kebijakan. Sebegitu banyak, Bu? Iya. Kenapa? Karena kita ingin menghasilkan kebijakan-kebijakan yang unggul. Kebijakan-kebijakan yang sehat. Berarti selama ini, mohon maaf, terdapat banyak gitu ya, kebijakan-kebijakan yang kurang sehat, tidak unggul gitu ya. Nah, ini mesti dikaji, dianalisis. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang unggul gitu ya, negara yang unggul, kebijakannya dulu yang harus dibuat unggul. Karena kebijakan ini otaknya dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Nah, oleh karena itu, waktu itu ada perhitungan 10.000. Kita kekurangan 10.000 analis kebijakan. Lalu kemudian saat ada kebijakan perampingan birokrasi, mayoritas pejabat memilihnya menjadi jabatan fungsional tertentu analis kebijakan. Nah, siapa pembina dari analis kebijakan ini? Pembina jabatan fungsional analis kebijakan ini siapa sih, Bu? Yaitu Lembaga Administrasi Negara, LAN. Jadi apa yang bisa kita lihat dari fenomena ini? Teman-teman bersaing dengan mantan pejabat struktural untuk bisa menghasilkan analisis kebijakan yang lebih baik, yang berkualitas, yang unggul, yang sehat. Di mana kelebihan teman-teman? Kelebihan teman-teman salah satunya ya, di kecanggihan teknologi informasi. Nanti teman-teman menganalisis kebijakan lebih cepat, gitu ya, karena pakai alat teknologi, melek IT, gitu ya, secara digital. Nah, sementara, mohon maaf, barangkali ya, mantan pejabat struktural eselon 3, eselon 4 yang generasinya mungkin lebih tua, mereka menang di pengalaman, menang di filosofi, gitu ya, menang di substansi, dan membutuhkan bantuan kecepatan penguasaan teknologi informasi dari para analis kebijakan milenial. Gitu teman-teman ya, biar teman-teman kebayang, ini prospek kerja saya kemana? Intinya apa? Kita nanti tahu, kita bukan, akhirnya semakin dunia bukan semakin diasah untuk persaingan, tapi untuk kolaborasi. Yuk teman-teman ya, dari sekarang nih, mumpung baru semester 2, be humble gitu ya, silahkan rendah hati, open mind, open heart, bahwa oke, saya punya kelebihan yang tidak diragukan lagi, diakui semua generasi. Saya adalah milenial yang kreatif, inovatif, yang native digital, yang canggih lah, yang energik, yang semangat, yang luar biasa. Dan saya akan belajar tentang filosofi. Pengalaman saya masih kurang di dunia birokrasi. Saya akan belajar filosofi, belajar pengalaman, humble gitu ya.
nempel sekarang ke para ASN yang mungkin sudah menjadi analis kebijakan. Semacam jadi asisten kah, jadi membantu kah. Nanti teman-teman akhirnya dapat tuh pengalaman dapat, kemudian potensi teman-teman juga tersalurkan. Seperti itu nanti ke depan. Silakan dari sekarang teman-teman bangun networking gitu ya dengan para ASN yang mungkin sekarang sudah memilih jabatan fungsional analis kebijakan. Teman-teman tawarkan bantuan. Apa yang bisa saya bantu? Nah, nanti teman-teman dapat ilmunya tuh, dapat filosofinya tuh, dapat substansi permasalahannya tuh. Ya, untuk bisa jadi arif, untuk bisa jadi bijaksana itu ada 3 cara, gini ya teman-teman ya, secara filosofis ya. Pertama, yang paling mudah. Yang paling mudah itu katanya untuk menjadi bijaksana, menjadi arif itu adalah meniru. Nah, untuk bisa meniru, otomatis kita harus open mind, open heart, humble. Melihat sekitar, oke, saya siap kok. Karena saya merasa, ya saya potensinya banyak, energinya banyak, teman-teman semangatnya luar biasa. Tapi dari sisi pengalaman kerja belum. Ternyata dunia usaha dan dunia industri saya adalah tata kelola pemerintahan. Maka kemudian saya mencoba menawarkan diri, siapa yang mau saya bantu misalkan, sehingga dapat ini. Meniru gitu ya. Yang kedua, untuk jadi arif, bijaksana gitu ya, yang paling sulit, yang paling mahal ini, mahal lah ya, bukan sulit, mahal sekali, yaitu belajar dari pengalaman. Oleh karena itu, gitu ya, sebagai generasi muda, teman-teman masih muda dengan, energi dan potensi yang luar biasa, tinggal diisi pengalamannya ini tadi. Karena sekarang kita tahu pengalaman itu sesuatu yang sangat berharga. Tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan materi, gitu ya. Tidak bisa dibeli dengan waktu. Makanya setiap orang sedang mengumpulkan pengalaman positif yang akan membentuk dirinya. Jadi apa? Dan itu tidak bisa ditukar. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan gitu ya, jadi panitia apa? Nggak dibayar sih, tapi pengalamannya. Setiap orang mengumpulkan jam terbang pengalaman karena kelak suatu saat akan paham itu adalah yang berharga, sesuatu yang paling berharga, mahal, nggak bisa ditukar. Ya. Bahkan mohon maaf ya, kadang kita tahu semua ya bahwa kadang gagal, salah juga karena kita punya pengalaman. Kita bilang belajar dari pengalaman, makanya nggak bisa dibeli dengan uang. Dibanding kita hanya menunggu gitu ya, nunggu kesempatan datang, kita berkualitas tapi nggak punya pengalaman. Gitu ya. Nothing akhirnya, kurang lah dibanding dengan orang yang udah babak belur, jatuh bangun, pengalamannya banyak. Dan dia bisa belajar dari pengalaman. Dan itu tidak bisa dibeli dengan uang sekali lagi. Oke, yang paling mudah meniru, yang paling berharga itu belajar dari pengalaman. Dan yang paling luar biasa, ini ya, ini juga tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Dan tidak semua orang juga bisa dengan cara berpikir mendalam. Waduh, ini mah belajar filosofi tadi ya teman-teman ya. Makanya saya bilang teman-teman, belajarnya bertahap aja dari yang mudah dulu aja meniru. Kalau meniru otomatis harus nebeng dong, harus tahu apa sih yang dilakukan oleh analis kebijakan itu, step by stepnya seperti apa sih gitu ya. Meniru dulu karena kita ingin yang mudah aja dulu deh. Supaya dapat yang kedua itu supaya dapat pengalamannya yang berharga. Nanti deh ini levelnya udah kayaknya lebih tinggi lagi gitu ya. Doktor, profesor biasanya dengan berpikir mendalam sampai berhari-hari botak dan sebagainya gitu ya. Ini yang apa? Untuk menjadi arif bijaksana level-levelnya seperti itu. Baik. Ini ya, aduh jadi banyak nih Huda, Raffi. Yang ketiga tadi siapa yang raise hand? Diva nih, Diva. Belum saya sapa nih. Diva apa yang mau disampaikan, Div? Halo Ibu. Halo. Maaf Ibu tadi ini susah nyalain mikrofonnya. Oke, sekarang bisa ya? Ya, Gimana? Bu. Kan tadi sebagian udah ditanyain sama Huda dan Raffi. Kalau Diva itu mau lebih nanyanya Bu, prospek kerja 5-10 tahun ke depan itu lebih banyak mengambil analisis kebijakan atau
rencana pembangunan. Karena katanya bukan ibu kota mau pindah gitu, pasti banyak banget pembangunan. Nah, itu juga kan pasti berhubungan sama analisis kebijakan. Menurut Ibu 5-10 tahun ke depan itu untuk prospek kerja bagusan ngambil yang mana, Bu? Seperti itu. Oke. Diva ya. Sekali lagi, saya tidak memihak gitu ya. Saya tidak memihak. Semua yang kita coba cantumkan di profil itu melihat kebutuhan ke depan semuanya gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ya selama dunia belum kiamat gitu ya, kebutuhan akan tata kelola kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara itu akan continue teman-teman. Never ending gitu ya. Ya analisis kebijakan karena apa yang sudah direncanakan harus dianalisis supaya kita tahu apa kelebihan kelemahannya dan kemudian ada perbaikannya. Kemudian perencanaan pembangunan nggak mungkin ada pembangunan tidak direncanakan gitu ya, ada kegiatan tidak direncanakan, ada program tidak direncanakan. Ini juga jadi prospek buat teman-teman, lahan kerja teman-teman nantinya. Kemudian fasilitator, pendamping pembangunan, iyalah sehebat apapun pemerintah, tapi kalau tidak punya penghubung gitu ya, fasilitator, pendamping yang ada di masyarakat, masyarakat kita kan luar biasa ya, 270 juta orang. Harus mensukseskan kebijakan, program, kegiatan yang dicanangkan pemerintah. Harus ada penghubungnya nih, enablernya. Ya, kita bisa ambil peran di sana. Karena tidak semua masyarakat punya kesempatan untuk belajar tentang tata kelola pemerintahan, tata kelola administrasi publik. Kita ada di sana. Keren juga sebagai perekat, sebagai pemersatu gitu ya, sebagai penguat. Kemudian sebagai supervisor pembangunan, ini belum ada skema uji kompetensinya ya, nanti ke depan teman-teman akan lebih banyak lagi pilihan. Terus sebagai pelayan publik pun sama. Bukan berarti pelayan publik yang terendah, justru ini wah luar biasa ya, tugas pelayanan itu tugas mulia. Nah, sekarang pertanyaannya mana, Bu? Sekarang pokoknya gini deh dari saya. Teman-teman pelajari semuanya sungguh-sungguh. Supaya apa? Teman-teman dalam tanda petik tidak susah hidup gitu. Mau jadi apapun oke kok. Hanya mungkin nanti sertifikatnya saya baru punya satu nih dari Politeknik Sains Bandung. Nggak tahu kalau kebijakan ke depan. Boleh kok ngambil dua-duanya tapi bayar dua-duanya. Nggak tahu ya kalau kayak gitu. Tapi ingat teman-teman, meskipun teman-teman hanya dikasih satu dari kampus misalkan, teman-teman boleh kok ambil sertifikasi lain di luar. Misalkan saya ambil sertifikasi perencanaannya di kampus nih di Politeknik Sains Bandung. Saya mau ngambil analisis kebijakannya, sertifikasinya nanti diujikan di Pusat Analisis Kebijakan LAN. Boleh kok, kalau teman-teman punya nyali gitu ya, karena sudah berusaha, sudah belajar, sudah menghasilkan berbagai rekomendasi nih selama kuliah. Makalah-makalahnya, policy briefnya, kemudian karya-karyanya oke. Makanya saya ingin uji nyali, uji kompetensi di Pusaka LAN. Bersaing dengan umum. Kalau di Pusaka LAN boleh kok nge-assess mahasiswa dari universitas lain, dosen dari universitas lain, para pejabat di seluruh Indonesia, boleh diujikan kompetensinya di Pusaka LAN. Syaratnya yaitu tadi, bayarnya lebih tinggi memang ya, karena di sana adalah okupasi, profesi gitu ya. Lalu kemudian, ya teman-teman yang punya semangat yang luar biasa dari sekarang, dari semester 2, memang menghasilkan udah ke sana arahnya latihan gitu ya, 5-5-nya lah dilatih. Tapi ya mungkin yang untuk analisis ini juga nanti lama-lama tahu arahnya kemana. Teman-teman bisa menghasilkan advokasi kebijakan untuk membantu pemerintah supaya masyarakat tahu, paham, dalam tanda petik sosialisasi lah terkait kebijakan tertentu yang mungkin nggak semua orang tahu. Tapi karena sekarang teman-teman ada di D4 APN, teman-teman jadi ngulik. Jadi pengen tahu. Karena apa? Karena ada tugas mata kuliah. Terus teman-teman berpikir, kayaknya teman-teman gue di SMA juga nggak tahu kebijakan ini. Saya aja tahu kebijakan ini karena sekarang masuk jurusan APN. Gimana caranya ya supaya teman-teman saya yang tidak tahu jadi tahu? Nah, teman-teman kan belajar e-office application, e-government, lalu kemudian teknologi informasinya juga sejak SMA udah keren. Entah itu mau buat aplikasi, mau buat video, mau buat TikTok, mau buat desain grafis,
dalam rangka memberitahukan suatu kebijakan yang nyelap gitu ya, yang nyelip, yang belum diketahui publik, dan teman-teman edukasikan ke kelompok sasaran, maka teman-teman tuh udah kompeten dalam hal advokasi kebijakan. Seperti itu loh teman-teman. Kebayang kalau saya ngelihat mahasiswa itu, wah luar biasa sebenarnya. Sayang ya, saya waktunya kadang sangat-sangat terbatas, belum bisa bagi waktu dengan bagus gitu ya, antara pribadi, keluarga, dan profesi gitu ya. Tapi saya melihat seandainya nih punya mahasiswa yang luar biasa semangat, keren. Terus chat gitu ya, Bu gimana nih Bu, saya ini boleh enggak? Paling saya bisanya dorong. Lalu apa? Saya yakin seyakin-yakinnya. Tidak ada satupun mahasiswa yang tidak potensial. Semuanya mahasiswa tuh sangat potensial. Apalagi ya kalau teman-teman, sebenarnya sederhana loh, cara berpikirnya sederhana gitu ya, tapi harus ada yang dampingi memang, harus ada yang bimbing logika berpikirnya. Lalu kemudian apa? Sampai teman-teman menghasilkan, misalkan videonya kah, TikTok, kalau TikTok nggak dipatenkan gitu ya, rekomendasi yang hanya 4 halaman gitu teman-teman sampaikan kemana yang menjadi greget teman-teman, diterima, dipatenkan, ini yang jadi kekurangan kita teman-teman. Pada saat kita mau reakreditasi prodi, 0 paten dan haki dari mahasiswa kita. Padahal, mohon maaf ya, itu tadi tulisan teman-teman yang sekilas sedikit, tapi nancep gitu ya. Dan kemudian diterima, lalu kemudian teman-teman ajukan hakinya ke Kemenhumkam, nanti didampingi oleh perpustakaan kita gitu ya. Sehingga itu menjadi haki, buah pikiran, buah gagasan teman-teman yang tercatat di departemen, di Kementerian Hukum dan HAM. Waduh, itu bisa memperkuat keberadaan prodi kita, teman-teman, sesuai visi, misi, dan profil. Banyak lah sebenarnya yang teman-teman bisa lakukan. Pak, saya udah buktikan ya tahun lalu ya di mata kuliah KDISP. Nah, ini nih akan kita jalani selama 1 semester. Ini baru-baru awal aja nih saya bicara gitu ya. Saya sengaja tidak buka mic biar ngomongnya bisa. Itu teman-teman, nanti. Saya sangat percaya dengan potensi teman-teman. Sangat percaya. Teman-teman tuh energinya luar biasa, potensinya luar biasa, semangatnya luar biasa. Tinggal menemukan klik aja. Teman-teman mau mengubah apa? Mau menciptakan apa? Mau memperbaiki apa? Mau berinovasi apa? Untuk memperbaiki kehidupan tata kelola bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Gak usah di level yang gede dulu, mulai dari yang kecil. Tapi kalau ada yang berani mau langsung ke yang gede, monggo, silakan, nggak ada yang batasi. Kemudian ide teman-teman itu, ayo tahun ini, kalau saya bisanya omong doang, ayo perwakilan kelas, siapa aktivis kelas ini yang punya semangat, bikin komitmen, hasil dari mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik, kita patenkan, kita hakikan. Bu Nita bisanya ngomong doang, teman-teman yang akan mengaktualisasikannya. Sehingga pada saat nanti ada visitasi, akreditasi, ini udah ada penambahan, ada haki, ada paten dari kelas ini. Nanti ya saya ceritakan ya, contoh-contoh proyek inovasi dari kelas kemarin. Sama, angkatan muda, baru semester 2. Contohnya, nanti, ini sedikit aja ya. Ada yang menciptakan aplikasi bakso metal. Apa itu bakso metal? Emang harus bombastis judul-judulnya ya. Nanti saya akan ini yang bombastis. Pokoknya apa bakso metal? Bantuan sosial berbasis media digital. Apa itu, Bu? Ini karena pandemi COVID-19 banyak sekali bantuan sosial dari pemerintah yang datang ke masyarakat. Nah, karena mata kuliah ini hanya 1 semester, saya bilang ambil yang paling memungkinkan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Karena teman-teman nggak bisa pergi ke luar daerah gitu ya. Oke Bu, kalau gitu saya akan memperbaiki proses penyaluran bantuan sosial di 1 RT aja. Boleh. Maka kemudian apa yang akan dilakukan? Saya akan mendata warga 1 RT itu. Oke ya, siapa? Kemudian alamatnya di mana, apalagi kalau misalkan teman-teman by name, by address tuh bisa pakai aplikasi gitu kan, pakai apa? GIS yang teman-teman menguasai atau apalah.
minimal dari Excel dulu sekarang gitu ya. Kemudian saya akan ngecek apa saja bantuan sosial yang datang ke masyarakat. Dan saya akan kerjasama dengan ketua RT supaya tidak ada bantuan sosial yang salah sasaran atau misalkan penerimanya ini numpuk di salah satu, salah dua, atau salah tiga kepala keluarga. Sementara yang lainnya hanya gigit jari. Maka saya bantu itu, Bu, bantuan sosial berbasis media digital. Sederhana, Bu. Ini siapapun bisa mengoperasikan, bisa memantau. Sehingga kemudian transparansi, akuntabilitas bisa terwujud. Itu sebenarnya teman-teman, itu salah satu contoh yang dihasilkan oleh kakak kelas kalian. Dan itu belum saya patenkan. Itu tadi ya, kalau ada kemauan dari teman-teman, Bu, ayo Bu, kami bantu Ibu berikan ininya kemana-mananya. Yuk, saya bantu paling. Yuk, kita perpustakaan, gini. Kayak gitu teman-teman. Bakso metal. Apalagi? Si Aceh Pundung. Apa sih si Aceh Pundung, Bu? Itu tadinya nggak keluar nama kayak gitu ya, prosesnya lama dah. Saya kesel, Bu, dengan angkutan umum di kota Bandung. Oke, jadi kekesalannya dituangkan dalam bentuk apa? Bikin aplikasi lah, Bu. Aplikasi itu si Acep, aplikasi angkutan cepat kota Bandung gitu ya. Otomatis kan harus kerjasama nih ke Dishub. Harus ke sana ke Dishub nanya, ada berapa jalur angkutan di kota Bandung? Kemudian satu jalur itu, satu trayek itu, ada berapa angkutan kotanya? Kemudian teman-teman juga kan harus menganalisa penduduk atau perumahan-perumahan di sekitar itu. Wah, kayak gitu teman-teman, kerja dari teman-teman sebagai analis kebijakan, iya, perencana pembangunan, iya, fasilitator pembangunan, iya, pengawas pembangunan, iya, pelayan publik, iya. Banyak lah ya. Tahun kemarin dari satu angkatan keluar 29 karya inovasi. Saya maksa gitu ya. Dan itu kemudian dimasukkan ke dokumen akreditasi kita. Meskipun ada yang masih sangat mentah gitu ya. Enggak sangat sih, mentah aja. Ada yang mentah karena pandemi ya. Ada yang udah setengah matang, ada yang matang. Itu yang akan kita sampaikan ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Itu hasil dari pembelajaran. Pembelajaran di kelas yang ditunjang oleh penelitian karena nggak mungkin menghasilkan output inovasi kalau tidak neliti. Lalu kemudian hasil pembelajaran dan penelitian kita ingin kita kontribusikan supaya bermanfaat buat instansi pemerintah, buat masyarakat, buat publik, buat bangsa, buat negara. Itulah konsep pengabdian. Gitu teman-teman ya, intinya ya, mudah-mudahan. Kalau saya bisanya hanya ngomong doang. Saya sebagai provokator saja. Provokator ide, provokator gagasan. Pengennya provokator semangat teman-teman. Silakan teman-teman berkolaborasi. Makanya sudah saya sampaikan materi pembelajaran selama 1 semester ya di files. Kemudian rencana praktikum. Dan sekarang pertemuan pertama ini tugas saya adalah memberikan gambaran keterkaitan antara prodi dengan mata kuliah dan profil teman-teman ke depan. Semoga dengan teman-teman mengetahui arah, saya ini mau kemana sih? Saya ini mau jadi apa sih? Prospek kerja ke depan dari lulusan APN ini apa sih? Mudah-mudahan dari sini teman-teman semangat untuk belajar lebih giat apapun tantangan yang dihadapi. Tantangannya pertama akreditasinya sekarang. Masih C. Karena ini adalah prodi terapan pertama di Indonesia. Untuk administrasi publik. Jadi kita masih tertatih-tatih. Dan saya tidak bisa lari gitu ya. Atau berjalan minimal. Tanpa bantuan teman-teman. Saya dengan segala kekurangan, kesalahan, kebobrokan, punya cita-cita, ingin mendorong teman-teman supaya punya masa depan yang jauh lebih bagus, yang cerah, yang prospektif. Dan saya sekali lagi tidak bisa, jangankan lari, jalan aja nggak bisa kalau nggak didorong oleh teman-teman, dipapah, ayo dikuatkan oleh teman-teman.
Ya, jangan lihat tantangannya teman-teman sekarang. Tantangannya ayo kita hadapi bersama. Nah, tadi setiap orang punya kelemahan, punya kekurangan. Yuk saling melengkapi, saling memperkuat. Teman-teman bantu gitu ya. Saya juga bantu teman-teman. Kita optimis, lihat visinya, lihat misinya, lihat profilnya. Dan sekarang ikhtiar-ikhtiar apa yang bisa kita lakukan dari mata kuliah ke mata kuliah. Wah, saya yakin ini 1 semester ini teman-teman gercep kok. Baca semua, sekarang udah liar pemikirannya. Wah, saya gregetan dengan masalah apa ya? Saya ingin memperbaiki masalah apa dan saya ingin menghasilkan apa ya melalui mata kuliah ini. Jadi otomatis teman-teman nanti bergerak menganalisis, mengamati gitu ya, niteni, neleki gitu ya, nyelidiki. Kemudian teman-teman otomatis merencanakan gitu ya. Teman-teman otomatis secara tidak langsung ini memfasilitasi apa yang terjadi di masyarakat. Lalu kemudian teman-teman juga kan pada saat tadi mengawasi sekaligus meneliti tadi ya. Dan sekarang teman-teman sama kok sedang berproses mencapai 5 profil tadi dengan mata kuliah ini. Oke, itu ya teman-teman. Jadi tadi saya bilang kalau jabatan fungsional tertentu analis kebijakan yang sekarang menjadi pilihan dari para pejabat yang direstrukturisasi jabatannya itu ada di bawah pembinaan lembaga administrasi negara, LAN gitu ya. Jadi siapapun yang ingin mengakses atau melihat kompetensinya gitu ya, sekarang lari berbondong-bondong ke LAN gitu ya. Yang ada di Jakarta, ada pusat analisis kebijakan untuk ikut mendaftar. Apakah saya kompeten di analis kebijakan dan mendapatkan sertifikat kompetensi tadi, gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, kalau perencanaan pembangunan, instansi pembinanya adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Itu ya, teman-teman ya. Sekali lagi, selama teman-teman ada di Prodi APN, 5-5-nya terkemot. Sekarang tidak bisa main suka atau tidak suka dulu. Sekarang semuanya dijalani, punya target, semua bisa. Perencanaan bisa, analisis kebijakan bisa, bisa semua. Oke, nanti biarkan secara alami, nanti akan muncul ketertarikan di ujung gitu ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena tadi pertanyaannya, Bu, perencanaan atau analisis bisa kok teman-teman, dua-duanya bisa. Itu ya. Ini kalau kita lihat, jadi saya harus mempersiapkan apa, Bu? Gitu ya. Kalau ingin kompeten, bukan ingin, ini harus kompeten karena ini ciri khas prodi ya. Ini loh teman-teman, apakah saya mampu menyusun analisis proposal penelitian terkait dengan kebijakan tertentu, instrumennya apa, kemudian saya juga harus mampu mengumpulkan data, kemudian saya juga harus mampu menyusun laporan, kemudian saya juga harus mampu menyusun rekomendasi, kemudian saya juga harus mampu mengadvokasi. Ini Bu ada kaitannya Bu dengan KDISP? Yes, iya banget. Oke, nanti ya, hari ini udah 1 jam lebih nih, nanti kita Kamis ketemu, nggak apa-apa. Kemudian saya juga wajib nih menyampaikan, apa kalau ke perencanaan pembangunan, Bu? Kalau perencanaan pembangunan hampir sama. Saya bilang, Betty kok beda-beda tipis, banyak hal yang sama. Ibarat satu koin memiliki 2 sisi mata uang. Merencanakan berarti dimulai dari kemampuan kita mengumpulkan data. Tadi kan mau menginovasi sesuatu juga kumpulin dulu datanya. Sama kok, tadi di analisis kebijakan juga nggak mungkin kerja kalau nggak punya data. Jadi modal kita adalah data. Tadi saya bilang, kalau membuat aplikasi si Aceh Pundung gitu ya, aplikasi angkutan cepat Kota Bandung gitu ya, maka kemudian kita harus punya data. Jumlah angkutan umumnya, jumlah jalur atau trayeknya, kemudian jumlah penduduk di suatu tempatnya, gitu ya. Data. Pokoknya perencanaan dan kebijakan ini bolak-balik kok teman-teman. Ini dua-duanya masuk di KDISP, kreativitas dan inovasi sektor publik. Kemudian data itu dianalisa kan. Kemudian lihat ada potensi apa, data ini mau diapakan.
Potensi berarti hal positif, masalah berarti hal negatif yang akan kita minimalisir, yang akan kita kurangi, yang akan kita potong gitu ya. Kalau potensi berarti dari data itu ingin kita tingkatkan lebih bagus lagi. Nah, otomatis kalau sudah gitu, kita buat rencananya. Mau merencanakan program apa? Mau merencanakan kegiatan apa dengan data yang kita miliki tadi. Kemudian jangan lupa, kalau di perencanaan harus bisa sampai menyusun anggarannya. Dari mana patokan anggarannya? Ada standar biaya umum, ada standar biaya khusus. Ya, dari pemerintah ada standarnya. Nah, swasta juga mengikuti itu standar biaya-biaya itu gitu ya. Nanti teman-teman kan akan masih jauh pelajarannya. Tapi dari sekarang udah mulai nih ada gambaran. Lalu kemudian kalau perencanaan pembangunan, setelah tadi data dikumpulkan, data dianalisis, kemudian data dipilah mana potensi, mana masalah, kemudian setelah itu direncanakan kegiatannya apa, kemudian disusun anggarannya berapa, kemudian jangan lupa kita juga harus kompeten dalam memantau, monitoring, gitu ya. Udah sejauh mana? Ini semua memantau ini bagian dari analisis kebijakan. Gitu aja dulu, teman-teman ya. Oh, sebenarnya saya banyak banget loh. Dan ini biarin minggu depan ya, warming up segala macem ya. Baca aja dulu ya. Banyak hal sebenarnya. Ini udah 1 jam. Oke? Ini yang akan kita jawab sebenarnya apa itu kreativitas, apa itu motivasi, lalu kemudian apa yang dimaksud dengan sektor publik, silahkan telusuri dan diskusikan ya. Ini yang terjadi bahwa kebijakan publik dengan KDISP sangat dekat. Lalu kemudian ini juga KDISP dengan perencanaan pembangunan juga sangat dekat. Semua yang berkaitan dengan publik adalah ranah kita. Maka tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada alasan teman-teman kehilangan pekerjaan atau kehilangan kesempatan. Enggak ada alasan itu. Kita bergerak di sektor publik. Kalau kita humble, kalau kita open mind, open heart, misalkan ya, angkatan 2017 yang sekarang masih menunggu yudisiumnya pengennya di B gitu akreditasinya, mulai dari sekarang. Belum dapat kerjaan formal, tapi teman-teman jadi pelayan publik, jadi fasilitator, jadi analis. Itu tadi membuka diri sektor publik, enggak kehabisan masalah. Banyak sekali yang bisa dikontribusikan. Ya, public problem. Ciri-cirinya mengandung kepentingan publik. Dari masalah publik yang mengandung kepentingan publik itu, maka muncul yang namanya kebijakan publik. Ujung tombak dari kebijakan publik adalah pelayanan publik. Kemudian kreativitas dan inovasi sektor publik ada di mana? Dalam rangka memperbaiki kebijakan publik dan pelayanan publik. Dibutuhkan solusi-solusi yang inovatif, yang kreatif. Oke, teman-teman, itu dulu aja ya, teman-teman ya, dari saya ya, hari ini ya. Kecuali kalau ada pertanyaan nih, 2 orang terakhir deh boleh bertanya sebelum saya tutup. Silakan, raise hand. Silakan raise hand. Ada yang mau bertanya dulu? Kecepatan, boleh protes kok, Bu. Kecepatan, Bu, bicaranya, Bu. Silahkan. Halo. Kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya nih. Ajeng, mana Ajeng? Iya, Ibu. Ada yang mau ditanyakan, Ajeng? Sejauh ini belum ada, Bu. Belum ada. Bingung atau gimana terkait penjelasan tadi? Udah cukup, Bu. Cukup, oke. Ariana, mana Ariana? Silakan Ariana. Bu, Oke. Ibu izin bertanya. Boleh. Tadi di misi program studi sarjana terapan administrasi pembangunan negara, di poin 3 itu ada melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat secara kontinu. Boleh nggak Bu kasih salah satu contoh gitu pengabdian masyarakat yang udah dilakuin sama
prodi ini. Jadi Oh, biar untuk gambaran ke depannya juga. oke, keren. Makasih ya. Jadi apa Ibu pengabdian kepada masyarakat yang telah dikerjakan oleh prodi ini gitu ya? Sebenarnya ya, pengabdian kepada masyarakat kami juga masih sangat kurang, teman-teman. Padahal setiap dosen kita punya 21 dosen. Satu almarhum kemarin ya, tahun kemarin ya, satu beberapa waktu lalu almarhum Pak Wahyu gitu ya, berkurang tapi kita kedatangan lagi satu dosen dari Jatinangor, jadi tetap 21. Setiap dosen setiap tahun harus melakukan pengabdian dan penelitian juga pengajaran tiga-tiganya ya. Dan semuanya harus bersama-sama dengan mahasiswa. Nggak boleh dosen sendirian. Jadi kalau teman-teman humble, rendah hati gitu ya, mau belajar, mau mengasah pengalaman karena ternyata kata Bu Nita pengalaman ini tidak bisa ditukar dengan apapun, sangat berharga. Teman-teman nempel ke dosen manapun, tidak like and dislike, tidak favoritism. Saya yakin semua dosen butuh teman-teman dan semua teman-teman butuh dosen. Ikuti penelitian atau pengabdian kepada masyarakat dari dosen itu. Boleh kok, teman-teman menawarkan diri itu keren banget. Berarti aspek komunikasi teman-teman mudah teruji. Ada 3 kompetensi ya yang menjadi unggulan Politeknik. Pertama, kompetensi substansi sesuai dengan prodinya. Kalau prodi kita substansinya 2 tadi yang diuji komkan. Kemudian yang kedua adalah kompetensi komunikasi. Ini yang PR berat kita. Yang ketiga adalah kompetensi di bidang teknologi informasi. Sudah diakomodir di kurikulum e-office, e-application, e-office and application, e-government, IC3 gitu ya. Ini untuk semakin mengasah skill TI teman-teman. Nah, tadi pertanyaannya pengabdian kepada masyarakat apa Bu yang sudah dilakukan oleh prodi kita? Pengabdian kepada masyarakat bekerja sama dengan Pusat Kajian Desa, pendampingan, pelatihan, peningkatan kapasitas aparatur desa, itu kaitannya dengan MSDM, kemudian pendampingan pelatihan legal drafting, ini bagian dari formulasi kebijakan dilakukan oleh prodi kita, gitu ya. Kemudian saya juga bersama teman-teman mahasiswa melakukan pengabdian pelatihan kader perencana wilayah di RT RW yang ada di Kota Cimahi. Ya. Nah, kalau teman-teman, saya tidak bisa mengambil semua ikut pengabdian di prodi kami. Padahal teman-teman punya kesempatan untuk mengajak dosennya, bukan hanya dosen yang mengajak mahasiswa ya. Ingat, sekali lagi teman-teman, dibolak-balik pikirannya. Teman-teman jangan menunggu diajak dosen. Teman-teman boleh menciptakan potensi pengabdian, potensi penelitian, dan mengajak dosen. Sekali lagi, dunia sudah berubah. Dunia sudah berbeda. Misal, teman-teman ada masalah di wilayahnya, karena sekarang nggak bisa kita ketemu di kampus ya. Teman-teman ada di tempat kerjanya, di tempat tinggalnya masing-masing. Malu kadang kalau mau mengabdi kepada masyarakat sendirian. Tapi kalau mengatasnamakan kampus, kok saya jadi lebih pede, lebih semangat. Tinggal ngajak dosen siapa ya? Boleh kok colek saya sebagai kaprodi. Bu, saya ada ini. Barangkali Ibu punya rekomendasi, saya ngajak dosen siapa ya Bu ya? Sebentar, nanti saya tawarkan dosen mana yang mau ikut mendampingi. Kan saya bisa seperti itu, teman-teman. Misalkan, Bu, di dekat tempat tinggal saya tuh ada sampah menggunung banget. Terus kemudian saya bingung, Bu. Saya sebagai pengamat, karena sekarang belajar di administrasi pembangunan, aduh gimana cara meminimalisirnya ya Bu ya? Gimana cara mengatasinya ya Bu ya? Ini kan bagian dari kewajiban atau tanggung jawab sosial dari APN. Yes. Bu, kita pengabdian di sini yuk Bu. Saya agen yang nyatanya ada di tempat itu. Prodi dan dosen yang bisa ikut mungkin dari kejauhan. Kita nge-zoom, kemudian memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan bahan-bahan. Ayo. Eco Life pengabdian kita. Kemudian bank sampah yang digagas oleh Ibu Dr. Eli gitu ya. Itu sudah berjalan di salah satu komplek.
Padahal teman-teman, salah satu keunggulan dari suatu prodi, apalagi prodi terapan, titik tekannya di banyaknya pengabdian kepada masyarakat. Semakin banyak kita mengabdi kepada masyarakat melalui tangan-tangan mahasiswa kita 434 mahasiswa, tangan-tangan dosen, dikolaborasikan dengan tangan dosen, kemudian kita konkret, menyentuh, memperbaiki, meningkatkan kualitas, atau meminimalisir masalah di suatu daerah, di suatu tempat, entah itu cuma RT sekalipun, itu semakin memperkuat keberadaan prodi kita. Berarti prodi kita berdampak nyata bagi perbaikan kualitas kehidupan bermasyarakat. Ya. Jadi kalau ditanya, Bu boleh Bu kayak gitu? Boleh. Makanya melalui mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik, sebenarnya kita sedang mengemot 3 dharma perguruan tinggi. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nanti saya buka file ya, 29 kemarin prototipe kreativitas dan inovasi sektor publik itu sebenarnya dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang sebelumnya dilakukan analisis dulu, penelitian dulu. Dan ini bagian dari hasil pembelajaran semesteran mata kuliah. Namun, kita akan perbaiki dari tahun kemarin. Tahun kemarin belum sempat diwujudkan secara konkret. Harapan saya tahun ini teman-teman lebih matang. Bisa diaplikasikan. Apalagi kemudian bertahap terus tiap tahun. Sampai teman-teman lulus ada perubahan yang semakin baik terkait dengan masalah yang ingin teman-teman sentuh tadi. Jadi pengabdian itu belajar dari mana, Bu? Mulainya dari mana? Cari-cari masalah. Atau cari-cari potensi. Cari hal negatif atau bangun mimpi. Dua-duanya boleh kok. Dari hal positif maupun dari hal negatif. Itu yang ada semuanya di rancangan pembelajaran mata kuliah ini ya, teman-teman ya. Makanya sebelum UTS, saya benar-benar ingin mengeksplor potensi teman-teman secara individu. Teman-teman gregetan, prihatin, atau punya mimpi apa? Ingin mengubah apa? Eksplor sampai UTS. Setelah UTS, teman-teman belajar bekerja sama, kolaborasi. Kerjanya jadi teamwork. Gitu ya. Teman-teman nanti belajar kompromi, gitu ya. Belajar saling melengkapi, saling memperkuat. Sehingga kemudian tadi ide-ide yang sudah dikeluarkan secara liar di level individu sampai dengan UTS, nanti harus didiskusikan di level kelompok. Proyek mana yang akan dikonkretkan? Supaya apa? Kita punya pengabdian kepada masyarakat. Ya, sebenarnya kemarin dari hasil KDISP ya, mata kuliah ini tahun kemarin, banyak sekali potensi pengabdian kita. Cuman ini belum dipantau lagi. Misal Doropati, dodolan sampah. Ini Jawa gitu ya. Silahkan teman-teman pakai kearifan lokal, pakai bahasa Jawa disingkat. Ada plastik, pajajaran tanpa plastik. Jadi kreativitasnya apa yang teman-teman mahasiswa lakukan? Siapa yang membuang sampah plastik dikasih dikasih reward. Nah, ini sampai di warung-warung mereka nempelin apa. Kayak gitu loh teman-teman. Semakin banyak kreativitas yang dihasilkan oleh mahasiswa APN, semakin membumi kita. Makanya ada identifikasi sumber daya gitu ya. Butuh apa aja sih? Kalau bisa jangan yang mengeluarkan uang terlalu banyak gitu ya. Ada lagi yang ya inilah yang teman-teman bisa kreativitasnya punya pemikiran, bisa aplikasi kayak gitu silahkan keluarkan. Kalau ternyata butuh dana, Bu, silahkan bangun kerjasama, minta CSR, boleh kok. Gitu ya. Ada lagi saya indikan lagi ya, colekin bro gitu ya. Apa itu colekin bro? Aduh, saya lupa ininya ya, nama ininya ya. Colekin bro, istilahnya tuh apa? Intinya ya, ada hasil analisis kebijakan dan juga bagian step by step dari perencanaan pembangunan yang menemukan bahwa
Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten penghasil jambal roti terbesar di Indonesia. Berapa angkanya muncul di sana ya? Namun kemudian potensi yang besar tersebut belum termanfaatkan dengan baik. Jambal roti yang dihasilkan hanya dijual dalam bentuk ikan asin tanpa melalui proses pengolahan yang dari sisi kualitas sebenarnya bisa lebih mahal, bisa lebih lama waktunya gitu ya. Lalu kemudian di sisi lain tingkat pengangguran di Kabupaten Pangandaran juga tinggi, keluar datanya. Lalu kemudian salah satu potensi yang dimiliki juga yaitu ibu-ibu petani, bukan petani, nelayan perempuan. Nah, melihat berbagai potensi yang ada, maka coba kemudian dikombinasikan, keluar ide supaya ikan jambal roti yang telah diasinkan tersebut harusnya diolah menjadi berbagai, dibumbuin ya dengan berbagai bumbu ragam Nusantara lah, sampai ada satu bumbu yang menjadi ciri khas dari Pangandaran yaitu pakai kecombrang gitu ya. Kemudian harus dikemas, kerjasama harus dengan dinas UMKM, diadvokasikan. Nah, sampai kemudian kalau teman-teman bisa berkolaborasi dengan berbagai dinas terkait, kemudian ambil pelatihan di BCube, kemudian hasil analisis potensi dan juga analisis masalah yang ada di satu tempat tersebut, hasil dari kreativitas dan inovasi sektor publik ini bisa membooming ke depan, udah teman-teman tuh dapat banget loh sebagai mahasiswanya. Banyak ya teman-teman, sebenarnya banyak kemarin yang 29 itu luar biasa menurut saya. Apalagi ini ditambah lagi nih sekarang. Tiap tahun pasti ada mata kuliah kreativitas dan inovasi sektor publik. Setiap orang punya ide, punya pengalaman. Nanti hari Kamis kita akan tambahkan ya dari mana step by step-nya, tambah lagi minggu-minggu berikutnya. Sehingga kemudian silakan teman-teman baca dulu rancangan pembelajaran kita, rancangan praktikum kita, sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman sudah kegambar arahnya kemana mata kuliah ini. Gitu saja dulu ya teman-teman ya. Oke? Cukup? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, kalau begitu terima kasih. Bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah kelihatan teman-teman, sudah dibaca ya? Ada di apa? Di PowerPoint yang dulu kita sampaikan ya, teman-teman ya. Sebentar. Halo, suara saya kedengeran? Kedengaran Ibu? Kedengar Bu. Ada Bu. Oke. Terdengar, Bu. Oke, makasih. Kebetulan ini aplikasi yang ada di laptop saya sudah expired, kayaknya harus diupdate, sehingga saya pakai web. Dan ini kemudian, sebentar ya, masih ngatog istilahnya ya, nyari-nyari ke sana kemari. Di mana nih kok nggak ada, gitu ya. Sebentar. Nah, jadi hari ini pertemuan pertama untuk praktikum kreativitas dan inovasi sektor publik. Teman-teman diminta untuk mengidentifikasi beragam isu atau masalah publik sebanyak-banyaknya. Dan ini menjadi tugas individu. Lalu kemudian ada pertanyaan barangkali apa yang dimaksud dengan masalah publik?
Siapa yang mau mencoba menjelaskan nih, mau sharing ke temannya. Masalah publik itu apa sih? Boleh nih, siapa nih yang mau bicara? Ayo. Sambil saya kembali lagi ke MS Team, tapi belum ketemu ya. Sebentar. Barangkali Huda nih mau mencoba menebak terkait dengan masalah publik, karena harus mengidentifikasi beragam isu atau masalah publik, maka kemudian apa yang teman-teman ketahui terkait dengan masalah publik? Yuk, siapa? Boleh bicara dulu. Boleh, siapa ini? Jihan, Ibu. Jihan, silakan Jihan. Ya, setahu Jihan, masalah publik itu masalah yang ada di masyarakat, terus dampaknya tuh mencakup luas seluruh masyarakat gitu, Bu. Wah, luar biasa ya Jihan ya. Makasih Jihan. Jihan sudah paham apa itu masalah publik. Kemudian Ariana nih, udah raise hand, silakan Ariana. Iya, Bu. Tadi mau jawab, menurut Ariana, masalah publik itu masalah yang dialami sama orang banyak, jadi nggak satu orang juga. Terus tadi benar yang kata Jihan, dampaknya juga luas gitu, Bu. Jadi nggak cuman di satu kelompok atau satu individu, tapi mencangkup berbagai kelompok juga. Dan ada konsekuensinya juga, Bu, untuk penyelesaian masalahnya. Oke, keren banget ya. Berarti teman-teman udah paham nih apa yang dimaksud dengan masalah publik. Oke, otomatis bisa ya mengerjakan praktikum pertama ini ya, teman-teman ya. Mengidentifikasi beragam isu atau masalah publik sebanyak-banyaknya. Silahkan siapa yang mau bertanya, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan dulu sebelum teman-teman bekerja. Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ibu izin bertanya. Silakan. Ini siapa? Ariana ya? Ya, Ibu kalau masalah publiknya berarti di segala bidang ya Bu, kayak bidang kesehatan itu mencangkup atau cuman di bidang program studi kita aja Bu? Oke, Ariana, keren ya. Pertanyaannya, apakah masalah publik seluas-luasnya mencakup berbagai sektor atau bidang gitu, atau hanya menyangkut masalah administrasi publik atau administrasi pembangunan negara saja gitu ya. Ini teman-teman ya, masalah yang bisa teman-teman ambil seluas-luasnya. Karena administrasi publik itu sangat luas, mencakup hampir semua sektor atau hampir semua bidang. Boleh teman-teman mengangkat masalah publik di bidang pertanian atau di sektor pertanian. Boleh teman-teman mengangkat masalah publik di sektor perdagangan. Misalkan ya, sekarang nih langkanya minyak goreng, silakan. Boleh teman-teman mengangkat masalah publik terkait dengan sektor peternakan, boleh terkait dengan sektor kesehatan, pendidikan, dan lain-lain dan seterusnya. Bisa dipahami teman-teman? Semua sektor itu berkaitan dengan administrasi publik dan administrasi pembangunan negara. Sehingga kemudian wajar, bahkan wajib hukumnya pemerintah melakukan intervensi. Gitu ya, teman-teman, bisa dipahami? Bisa Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Barangkali ada pertanyaan, Bu, kenapa sih seluas-luasnya Bu Nita mah lebay gitu kan, riweuh, rempong gitu ya. Saya punya tujuan. Kenapa teman-teman? Silahkan masing-masing orang identifikasi, kumpulkan sebanyak-banyaknya masalah publik. Ya. Tidak dibatasi dulu. Meskipun nanti di ujung-ujung pertemuan ke-6, ke-7 itu teman-teman udah memilih nih dari sekian banyak masalah yang hari ini diidentifikasi, nanti mana yang menurut teman-teman yang akan dipilih yang paling krusial untuk dicarikan alternatif solusi pemecahannya. Karena harus kreatif dan inovatif tadi ya untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik. Nah, apa maksudnya sekarang harus sebanyak-banyaknya? Dalam manajemen ilmu pengetahuan atau knowledge management, hal pertama untuk mendapatkan ilmu pengetahuan itu dimulai dengan proses sense making atau
membuat kita menjadi sensitif, menjadi peka, peduli gitu ya. Kalau tidak peka, kalau tidak peduli, kalau tidak tersentuh rasanya, sensenya, maka jangan berharap akan nambah ilmu atau minimal nambah pengetahuan. Karena udah endablek gitu ya, udah terkunci, udahlah. Itu bukan masalah gue, itu udah bukan masalah publik, lewat aja gitu ya. Maka poin pertama hari ini praktikumnya adalah melatih sensitivitas, melatih kepedulian, melatih kekepoan teman-teman. Silahkan teman-teman baca berbagai media massa, medsos, media sosial gitu ya, berbagai link berita, ada masalah apa sebenarnya di sekitar kita. Sehingga teman-teman punya bekal untuk menjadi seorang administrator pembangunan dan nantinya menjadi inovator pembangunan. Kalau tidak baca, kalau tidak dengar, kalau tidak kepo, maka yang akan teman-teman ketahui hanya masalah pribadinya aja. Hanya private problemnya aja. Kira-kira bisa dipahami sampai sini teman-teman? Paham, Bu. Paham Bisa, ya? Bu. Oke. Gitu dulu ya. Jadi sekarang mah saya ngajak ngawang-ngawang nih, Bu Nita mah baik itu ya. Jadi ngajaknya ngawang-ngawang, terbang ke awan dulu. Nanti baru dijatuhkan ke bumi gitu ya. Dijatuhkan ke tanah di pertemuan ke-6, ke-7. Sekarang silahkan teman-teman. Sekali lagi, open mind, open heart, open ear-nya gitu ya. Buka telinganya, buka matanya, open eyes gitu ya. Ada apa di sekitar kita yang berkaitan dengan masalah publik? Apa itu masalah, Bu? Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kesenjangan antara idealita dengan realita. Ada jarak antara hal yang seharusnya ideal dengan realita yang kita hadapi sekarang. Ada jarak antara harapan dengan kenyataan. Ya. Memang pernah ada pertemuan antara harapan dengan kenyataan? Iya, kita kan pernah ya. Kita punya harapan apa, kemudian alhamdulillah terwujud. Tapi setelah itu harapan kita naikkan lagi karena nggak mau hidup begini-begini aja. Maka secara tidak langsung kita sudah membuat masalah. Ya, udah tercapai, udah bersyukur, alhamdulillah. Saya bisa masuk kuliah gitu ya di universitas negeri, di perguruan tinggi negeri. Wah, harapan sesuai dengan kenyataan dong gitu ya, tidak ada masalah. Tapi begitu masuk, harapannya dibuat lebih tinggi lagi. Wah, pengennya begini, pengennya begitu. Ternyata di dalamnya akhirnya muncul banyak masalah. Seperti itu teman-teman, sederhananya. Masalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, kesenjangan antara idealita dengan realita, kesenjangan antara teori dengan praktek. Oke. Nah, sekarang itu dulu ya. Silahkan identifikasi sebanyak-banyaknya dan saya akan buat assignment di MS Team supaya teman-teman bisa mengumpulkan tugas ini nggak usah lama-lama. Hari ini jam 8, berarti jam 10 dikumpulkan ya. Termasuk ya. Teman-teman cantumkan sumber data terkait masalah tersebut. Teman-teman, itu dari mana sih dapetin bahwa itu adalah masalah publik? Apakah membaca? Apakah melihat langsung gitu ya? Tulis aja sumbernya, observasi langsung. Atau atau pengalaman langsung, mengalami langsung. Sebutkan aja. Atau terinspirasi menonton apa sehingga kemudian itu meyakini bahwa itu adalah masalah publik. Atau memikirkan, pernah baca tapi udah lupa gitu ya. Sehingga kemudian merenung, berpikir, itu adalah masalah publik. Sebutkan ya, selain identifikasi masalah publik, juga teman-teman sebutkan sumber dari pengidentifikasian masalah publik tersebut. Oke, itu aja dulu ya teman-teman ya. 2 jam cukup ya untuk mengerjakan hal ini. Dan nanti saya sampaikan ya, minggu depan hari Selasa ya, kita akan bicara terkait dengan teorinya. Nanti akan kita bahas. Mau kemana arahnya setelah kita mengidentifikasi sebanyak-banyaknya.
Itu kan sebenarnya hari kedua itu ya, pertemuan kedua itu mencantumkan sumber data. Tapi dari sekarang, saya ingin tahu sebenarnya, dari mana sumber data yang diperoleh teman-teman. Minimal ada 3 ya, hasil pengamatan, hasil pengalaman, hasil pemikiran. Pengamatan termasuk juga boleh kok studi dokumen gitu ya, meskipun ini hal yang berbeda. Hasil pengamatan, hasil pengalaman, hasil pemikiran. Berarti teman-teman ada menelusuri, baca berita, kemudian lihat di YouTube, boleh dicantumkan. Itu sumbernya. Kenapa teman-teman meyakini bahwa itu adalah masalah publik. Itu saja dulu ya teman-teman ya. Selamat bekerja. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Silahkan. Ibu izin bertanya. Ya. Silakan. Siapa ini, Diva? Ya Bu Diva dulu ya udah. Ibu kan identifikasi masalah itu kan ada 3 ya Bu, 3 langkah menemukan masalahnya, terus sumber masalahnya dari mana, dan permasalahannya itu jadi kemana aja gitu Bu. Itu dikasih solusinya juga atau enggak Bu? Atau Jangan kita dulu ya. Jangan dulu ya. Jadi karena masalahnya nanti aja sama sumbernya ya Bu ya? Masalah, sumber, sama boleh identifikasi ini sektor apa sih? Ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, pertanian, peternakan, monggo. Teknologi informasi, silahkan teman-teman sampaikan ya. Biar teman-teman wawasannya luas. Itu tadi, ternyata banyak banget ya kita nggak kekurangan masalah. Sehingga kemudian kalau tidak kekurangan masalah, maka kita tidak akan kehabisan kreativitas dan tidak akan kehilangan momentum untuk menciptakan inovasi. Itu kan, itu milenial banget gitu ya. Gitu ya, Diva ya. Ya Ibu, jadi nggak usah dikasih ini dulu ya Bu ya. Nggak usah. Pura-pura nggak tahu dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman greget, saya mah udah ini Bu, udah ngebayangin nih solusinya. Boleh kok, teman-teman boleh kalau ada yang udah greget. Biar Bu Nita tahu sebenarnya nih kalau menurut saya gampang kok masalahnya. Gini aja Bu, karena beda generasi, beda pemikiran tadi ya. Bagi saya mungkin itu nggak kepikiran. Tapi bagi teman-teman mah itu mah gampang Bu, pakai ini beres. Monggo, kalau Diva ingin mencoba dari sekian banyak identifikasi masalah itu, Diva udah kebayang nih solusi-solusinya yang mungkin tidak terpikirkan oleh para pejabat, oleh para birokrat, oleh para politisi, oleh para akademisi yang generasinya berbeda dengan teman-teman. That's okay, nggak masalah. Ya, Diva ya? Ya Ibu. Oke, silahkan. Daripada lupa Bu, saya mah udah sekarang mau dicoba. Monggo ya teman-teman. Oke, Huda, silahkan Huda. Ingin bertanya Bu, kalau semisal masalah sosial dengan masalah publik itu bisa dikatakan sama apa enggak ya Bu? Soalnya kan emang sama-sama di masyarakat masalahnya gitu. Oke, masalah publik itu luas sekali. Masalah publik itu menyangkut kepentingan publik. Nah, di dalam masalah publik tadi ya, masalah publik termasuk masalah pertanian juga itu masalah publik kok, karena menyangkut kepentingan publik. Masalah peternakan, itu sektor peternakan, bisa di dalamnya menyangkut sektor publik kan, kepentingan publik kan. Nah, ada bagian dari masalah publik itu berada di ranah sosial. Jadi, masalah sosial bagian dari masalah publik. Sosial itu sektornya, sosial itu bidangnya. Payungnya adalah masalah publik. Contohnya apa nih masalah sosial? Jadi tadi, kemiskinan, pengangguran, ya, kriminalitas, itu bagian dari masalah sosial. Dan ini menyangkut kepentingan publik. Sehingga harus diselesaikan, harus diintervensi, harus dicarikan solusi-solusi yang kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial tadi. Gitu udah ya. Kira-kira bisa dipahami tidak? Bisa Ibu, terima kasih. Sama-sama, oke. Yang lain silahkan sebelum kita tutup nih, boleh nanya dulu.
Sambil teman-teman yang lain udah ngagutrut istilahnya, udah nulis, wah ini masalah ini, saya kemarin dengar di berita, saya kemarin baca di medsos, saya kemarin baca di Twitter, saya kemarin lihat di YouTube, ini masalah-masalah sosial. That's okay. Nanti Bu ada yang sama nih, saya ngisi ini, teman saya ngisi itu, nggak apa-apa gitu Bu, nggak apa-apa lah. Gitu ya. Kan biar pintar bersama, nggak apa-apa. Mungkin aja kan teman-teman membaca hal itu, teman yang lain juga sama membaca hal itu. Teman-teman nonton hal itu, teman yang lain juga nonton hal itu. Gitu ya. Teman-teman pernah punya pengalaman terkait dengan masalah itu, teman-teman yang lain juga sama pernah mengalami masalah tersebut gitu. Silakan yang lain, ayo. Ibu izin bertanya. Oke, Diva lagi. Siapa ini? Firly, Bu. Oh, Firly, silakan. Ibu ada minimal halamannya nggak? Enggak biarin aja lah sebebas-bebasnya, biar teman-teman berpikirnya liar, biar teman-teman tidak dikerangkeng. Kan untuk kreatif dan inovatif itu biasanya biarkan berpikir bebas gitu kan, biarkan teman-teman sesukanya dulu deh. Gitu ya. Kalau udah dibatasi harus begini, harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Waduh, nanti kreativitasnya terganjal, terhambat gitu ya. Gitu ya, Firly ya. Termasuk tadi kan, Bu, saya udah kebayang solusinya, silahkan. Monggo, pokoknya mah bebaskan dulu aja sampai dengan UTS. Keluarkan, teman-teman, kuncinya jangan takut, jangan ragu, nggak usah takut salah, aduh, ini kalau gini salah nggak ya, nanti dimarahin nggak ya sama Bunita? Enggak, kalau saya enggak, monggo, nggak apa-apa, apapun. Karena untuk kreatif dan inovatif itu, teman-teman butuh kebebasan. Kebebasannya apa? Kebebasan untuk hal-hal positif. Gitu ya. Kalau saya batasi marginnya 3, 4, 3 ini harus sekian halaman. Nanti teman-teman belum juga bisa berpikir tentang masalah publik, udah bicaranya takut dengan hal-hal teknis tidak terpenuhi itu tadi. Jadi enggak ya, monggo. Mau jenis hurufnya apa, mau ukuran fontnya berapa, silahkan. Enggak akan saya batasi. Karena kita lagi merangsang kreativitas dan inovasi teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Suka-suka gue ininya. Mangga. Teman-teman mau dikasih bunga-bunga nanti di lapor di penghasil di assignment-nya gitu ya, di kertas assignment-nya mau dikasih garis-garis, monggo silahkan. Ya. Oke? Cukup? Kalau cukup, kita tutup dan saya akan buat assignment ya supaya jam 10 teman-teman bisa mengumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ibu. Salam.